Bapak Ibu semuanya, selamat siang. Senang dan bahagia sekali pada kesempatan siang hari ini saya Wadi Siamto kembali hadir di hadapan teman-teman semuanya. Kali ini kita akan melakukan laporan terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat, di mana judul pengabdian kepada masyarakat kita adalah bedah buku manajemen kepemimpinan pendidikan berbasis teologis, filosofis, psikologis, dan sosiologis. Nah, pelaksanaan PKM kali ini dilakukan di Taman Bacaan Perigi Sawangan Depok. Baik, pada pelaksanaan PKM ini, kelompok dari PKM ini ada Ibu Kenny Astria, SEMM, ada Bapak Sutarto, SAPMM, ada Bapak Muhammad Jazuli, SSM, PDI, dan sebagai narasumber ada saya, Wahab, dan saya adalah narasumber yang dipercaya oleh Bapak-Bapak Ibu dosen ini untuk menyampaikan pemaparan materi berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat tema bedah buku kali ini. Nah, waktu dan pelaksanaan PKM tanggal pelaksanaannya dari 18 sampai 20 April 2022 di mana pelaksanaan ini sudah berlangsung. Lokasi pelaksanaan di Taman Bacaan Perigi Sawangan Depok dengan ketua pengabdian kepada masyarakat adalah Ibu Kenny Astria, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Nah, materi bedah buku kali ini, pada bedah buku yang seperti halnya sudah disampaikan bahwa proses PKM ini sudah berjalan dengan baik dan sangat lancar terjadi di Taman Bacaan Perigi Depok. Di sana banyak hal yang sudah kita lakukan sebelum melakukan kegiatan bedah buku ini. Observasi pertama yang kita lakukan adalah membenahi sarana dan prasarana yang terjadi di sana. Salah satunya adalah memastikan ketersediaan buku yang sifatnya jauh lebih baik untuk menambah wawasan mereka berkaitan dengan bagaimana menciptakan lingkungan yang tepat untuk menjadi sumber dari literasi masyarakat di sekitar. Salah satunya adalah bedah buku kali ini, ya, sesuai dengan judulnya, bagaimana kita menciptakan sebuah manajemen kepemimpinan dengan berbasis moral dan value, ya, atau nilai. Nah, makanya pada konteks bedah buku kali ini ada beberapa topik yang akan kita bahas atau yang sudah pernah kita bahas di beberapa peserta di Taman Bacaan Perigi. Yang pertama, penjelasan berkaitan dengan moral kepemimpinan. Kemudian yang kedua, pengelolaan terhadap kepemimpinan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan model kepemimpinan masa depan, dan yang keempat adalah kepemimpinan pendidikan berbasis nilai atau value. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu. Saya berharap bahwa materi ini bisa memberikan kontribusi terbaik untuk beberapa hal di sekitar Anda, terutama literasi berhubungan dengan kepemimpinan yang bersifat moralitas atau yang bersumber pada nilai-nilai, ya. Baik, kita akan bahas yang pertama berkaitan dengan moral kepemimpinan. Moral secara umum bisa diartikan dengan perilaku. Moral merupakan istilah manusia yang mengacu pada langkah-langkah manusia yang mempunyai nilai positif atau baik. Nah, sedangkan pengertian kepemimpinan dari sejumlah ahli menunjukkan bahwa dalam sebuah organisasi atau suatu organisasi terdapat orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan membimbing, dan juga sebagian orang yang mempunyai keinginan untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar mengikuti sesuatu yang menjadi kehendak dari atasan atau pimpinan mereka. Nah, karena itu kepemimpinan dapat dipahami sebagai kemampuan mempengaruhi bawahan. Artinya kepemimpinan itu adalah dapat dipahami sebagai kemampuan mempengaruhi bawahan agar terbentuk kerjasama di dalam kelompok untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan itu bisa tujuan organisasi, bisa tujuan bisnis, bisa tujuan apapun. Yang pasti adalah tujuan bersama. Nah, dalam menjalankan proses kepemimpinan atau leadership itu perlu adanya moral atau sebuah nilai atau perilaku yang tepat yang bisa membimbing atau membawa sebuah kepemimpinan ini atau organisasi menjadi ke ranah yang lebih baik. Pada konteksnya adalah kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan berarti mengarahkan kepada bagaimana pendidikan di sebuah organisasi, di sebuah yayasan dapat berkembang dengan baik. Agar kepemimpinan ini dapat berjalan dengan baik, seorang pemimpin harus mempunyai moral, ya, atau perilaku atau bahkan value yang positif atau baik, sehingga proses kepemimpinan pendidikan akan berjalan secara maksimal selaras. Nah, kemudian bagaimana pengelolaan kepemimpinan? Dalam menjalankan kepemimpinannya, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan yang lebih dari bawahannya, baik intelektual maupun kemampuan-kemampuan manajerial atau bahkan sebuah kemampuan komunikasi. Karena seorang pemimpin dituntut untuk mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Karena komunikasi ini adalah salah satu cara atau teknik yang paling utama, yang salah satunya adalah satu untuk membangun relasi, yang kedua untuk mempengaruhi dan memotivasi tim sehingga mereka bisa mencapai sasaran terbaik yang ditetapkan oleh organisasi.
Nah, ini yang dimaksud dengan pengelolaan kepemimpinan. Nah, dalam menjalankan kepemimpinannya, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan yang lebih dari bawahannya, baik intelektual maupun kemampuan-kemampuan lainnya. Ini mau menjadi sesuatu hal yang memang wajib terjadi. Nah, konsep dasar pengelolaan kepemimpinan sama dengan halnya konsep dasar manajemen, yaitu PDCA. Seorang pemimpin harus berawal dari plan atau perencanaan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tahu tujuan dan tahu bagaimana cara mencapai tujuan. Sehingga pemimpin itu harus tahu kita mau berjalan kemana. Dan untuk bisa mencapai target perjalanannya, mereka harus membuat rencana kerja yang relevan. Ya kan? Kemudian rencana kerja itu dijalankan, do. Dan jangan lupa selalu dievaluasi prosesnya. Dan ketika hasilnya baik, di action, ditindaklanjuti, distandarkan, atau ketika tidak baik berarti ditindaklanjuti untuk membuat rencana perbaikan berikutnya. Nah, itu adalah pengelolaan kepemimpinan. Dalam proses kepemimpinan, kepemimpinan ini menjadi sesuatu hal yang perlu dikelola dengan baik, karena jika kepemimpinan ini tidak dikelola dengan baik, ini akan berpengaruh secara signifikan terhadap bagaimana sebuah organisasi itu mencapai tujuan. Jadi pencapaian tujuan salah satunya bisa dipengaruhi oleh bagaimana gaya kepemimpinan, pemimpinnya itu sendiri, dan leadership style yang memang menjadi konsep yang harus berjalan di sebuah organisasi. Begitu ya. Nah, selanjutnya model kepemimpinan masa depan. Ini sesuatu hal yang mungkin baru buat kita semua. Tapi di buku ini, dalam bedah buku kali ini berkaitan dengan bagaimana mengelola kepemimpinan dengan berlandaskan pada filosofi, psikologis, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman atau Bapak Ibu yang hadir pada seminar hasil PKM kali ini nanti bisa baca bukunya. Di dalam buku itu dijelaskan tentang model kepemimpinan masa depan. Jadi di dalam model kepemimpinan masa depan ada dua model yang cukup umum bisa digunakan di masa kepemimpinan di akan datang. Yang pertama adalah model kepemimpinan transaksional, yaitu sebuah model kepemimpinan yang keterkaitan hubungan antara pemimpin dan bawahan, di mana antara bawahan dan atasan atau pemimpin dengan bawahan ini mempunyai tugas-tugas dan mereka saling berkoordinasi satu sama lain, di mana satu sama lain bisa saling mengintervensi atau saling bergerak. Ya, nah kepemimpinan transaksional digambarkan sebagai pertukaran karena transaksi ya. Jadi ada pertukaran sesuatu yang berharga bagi yang lain antara pemimpin dan bawahan. Artinya apa yang dimiliki oleh bawahan bisa ditularkan kepada atasan, apa yang dimiliki oleh atasan bisa ditularkan kepada bawahan. Nah, yang ditularkan adalah sesuatu yang baik yang pasti ya, sesuatu yang bisa memberikan kontribusi terhadap perusahaan. Nah, intervensi yang dilakukan oleh pemimpin dalam proses organisasional dimaksudkan untuk mengendalikan dan memperbaiki kesalahan yang melibatkan interaksi antara pemimpin dan bawahannya yang bersifat proaktif. Nah, itu adalah transaksional. Berarti terjadi transaksi atau pertukaran, ya, pertukaran sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga itu bisa berupa kompetensi, kemampuan, knowledge, skill, dan lain sebagainya antara pemimpin dan bawahan. Artinya kalau dulu tuh pemimpin tuh merasa paling tahu segalanya. Nah, sekarang pemimpin itu bisa sharing, bisa juga mendapatkan insight dari bawahannya. Nah, itu adalah kepemimpinan transaksional. Kemudian ada model yang kedua terkait dengan model kepemimpinan masa depan, yaitu model kepemimpinan transformasional. Nah, teori ini mengacu pada kemampuan seorang pemimpin untuk memberikan pertimbangan dan rangsangan intelektual yang diindividuakan dan yang memiliki karisma. Jadi intinya transformasi itu, arti transformasional itu adalah seorang pemimpin itu harus gaya kepemimpinannya adalah gaya kepemimpinan yang sifatnya dia bisa mentransformasikan suatu kondisi lingkungan menjadi kondisi yang ada di dalam organisasi. Jadi ketika lingkungan berubah berdasarkan VUCA, nah begitu juga organisasi akan bisa bergerak berdasarkan VUCA itu yang terjadi di dalam organisasi itu sendiri. Sehingga rangsangan-rangsangan intelektual yang terjadi di sekitar itu juga akan muncul di dalam sebuah organisasi. Nah, dalam pelaksanaannya, model transformasional ini menurut Bas Denavolio mengemukakan bahwa kepemimpinan transformasional itu mempunyai 4 dimensi atau yang biasa disebut dengan the four A's. Ya, the four I's. Nah, the four I itu terdiri dari 4 I gitu ya. Ada ideal, ada inspiration, ada intellectual, sama individual. Nah, kita ngomongin ideal.
Ideal itu adalah perilaku pemimpin yang membuat para pengikutnya mengagumi. Ya, pemimpin yang ideal gimana sih? Pemimpin ideal itu adalah pemimpin yang dikagumi, karismatik. Nah, kan ya seperti yang tadi kita bahas bahwa model transformasional itu adalah pemimpin yang memiliki karismatik, intelektual yang tinggi. Makanya pemimpin yang ideal itu adalah dia itu karismatik sehingga dikagumi, dihormati, sekaligus dimiliki, dipercaya oleh atasan, sehingga dia bisa mempengaruhi bawahannya secara ideal. Itu yang dimaksud dengan ideal. Kemudian yang B adalah inspiratif, bahwa pemimpin transformasional adalah pemimpin yang pasti dia adalah sebagai role model bawahannya, sehingga apa yang dilakukan oleh pemimpin ini bisa menjadi contoh untuk bawahannya, sehingga bisa memotivasi dan bisa menginspirasi. Nah, jadi dalam konteks transformasional, pemimpin itu harus bisa menginspirasi. Bagaimana pemimpin yang menginspirasi? Pemimpin yang tidak hanya menggunakan kata-kata, tapi juga menggunakan kegiatan atau perbuatan. Sehingga apa yang dia lakukan itu bisa memberikan dampak untuk dicontoh oleh bawahannya. Kemudian yang ketiga adalah intelektual, bahwa pemimpin transformasional itu adalah pemimpin yang punya ide-ide baru. Dia punya solusi kreatif terhadap setiap masalah yang dihadapi oleh bawahannya, sehingga segala sesuatu hanya cepat terselesaikan ketika gaya kepemimpinan transformasional itu terjadi. Intelektual artinya seorang pemimpin, mereka harus bisa menyadari rangsangan-rangsangan intelektual yang muncul di sekitarnya dan menstimulusnya menjadi sebuah intelektual baru yang ada di organisasi. Itu jadi organisasi akan terus bertumbuh, organisasi akan terus berkembang sebagaimana lingkungan sekitar atau zaman ikut berkembang. Gitu ya. Jadi pemimpin zaman yang akan datang itu harus pemimpin yang paham tentang perubahan. Kemudian yang terakhir adalah individu. Pemimpin transformasional digambarkan sebagai seorang pemimpin yang mau mendengarkan. Mau mendengarkan itu ya, mendengarkan siapa? Mendengarkan bawahannya, memahami kebutuhan bawahannya, memenuhi kebutuhan bawahannya. Nah, sehingga perlu terjadi konsiderasi individu. Proses pengembangan karir, pemahaman kebutuhan, turun gitu ya. Turun atau dia menelaah bawahan itu bukan hanya tentang pencitraan, tapi ini adalah proses bagaimana mereka memahami bagaimana proses di bawah itu sedang terjadi. Terkadang pemimpin hanya mau terima laporan, terima data. Nah, itu udah nggak bisa terjadi di masa depan. Di masa depan, pemimpin itu adalah harus melakukan kegiatan yang memperhatikan dan membaca kebutuhan bawahan, sehingga pada saat menetapkan target, membuat keputusan, itu benar-benar mengacu pada semua aspek dan semua pihak. Nah, itu adalah model kepemimpinan masa depan. Ada dua model yang teman-teman harus bisa pakai atau bisa terapkan, yaitu kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. Transaksional itu adalah terjadi pertukaran, artinya seorang pemimpin tidak harus idealis, tapi juga dia bisa mendapatkan insight-insight dari bawahannya. Begitu juga bawahan harus menerima insight dari atasannya atau pemimpin. Nah, transformasional adalah pemimpin yang mempunyai rangsangan intelektual yang baik sehingga bisa upgrade kemampuan, bisa upgrade intelektual, upgrade skill, sehingga terjadi pemakzulan atau pemaksimalan terhadap setiap kemampuan-kemampuan baru yang ada di sebuah organisasi. Nah, yang terakhir adalah kepemimpinan pendidikan berbasis nilai. Kepemimpinan pendidikan berbasis nilai adalah hal yang mengikat norma dan nilai di dalam sebuah organisasi, bahwa perlu disadari bahwa pemimpin itu tidak hanya sekedar orang yang punya jabatan, tapi pemimpin adalah orang yang bisa mempengaruhi dan memotivasi orang lain. Agar mereka bisa mempengaruhi dan memotivasi orang lain, pemimpin itu harus punya nilai yang baik dan harus punya norma yang tepat. Norma sesuai dengan apa yang dipahami oleh budaya organisasi, dan juga sebuah nilai yang memang harus didasari pada tadi nilai psikologis, fisiologis, dan lain sebagainya yang menjadi bagian dari bedah buku kali ini. Nah, terkait dengan materi-materi dari 1 sampai dengan 4 yang sudah dibahas pada pemaparan ini, teman-teman bisa tanyakan langsung, boleh dibaca-baca juga di bukunya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Nanti pada sesi tanya jawab akan dibantu sama Bu Kenny, Pak Bambang, dan Pak Zazuli. Mereka akan siap untuk membantu menjawab pertanyaan dari setiap pertanyaan yang nanti teman-teman atau Bapak Ibu ingin sampaikan berkaitan dengan buku yang kita bedah pada kali ini. Boleh silakan langsungkan saja proses tanya jawabnya. Nah, saya cukupkan sekian dulu di presentasi kali ini. Kita akan maksimalkan di proses tanya jawab ya. Selamat siang. Terima kasih. Lanjutkan tanya jawab dan jangan lupa tanya jawabnya dimaksimalkan.